Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen tim penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Yuni Fitriani. Nomor induk mahasiswa 24406061653. Saya guru di Madrasah Ibtidaiyah Cimerak, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG Daljab, Kementerian Agama tahun 2025 pada Universitas Wahid Hasyim Semarang. Hari ini, Selasa 13 Mei 2025, akan membuat video kreatif pembelajaran untuk tugas uji kinerja PPG Daljab 2025 dengan materi penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Cimerak, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dengan menggunakan metode problem based learning. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap pembelajaran hari ini? Ya. Oke ya. Agar pembelajarannya berjalan dengan lancar, kita awali dulu kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa ya. Coba untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Qala la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin qadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia
pada bahagia ya? Oke, semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Ya, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Siapa? Tidak. Kenapa tidak? Sakit. Terus siapa lagi? Farid kemana ya? Izin kemana, ada yang tahu? Tanding. Oh, tanding futsal ya? Bola. Oh, bola. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Sila kemana? Izin. Oke, udah berarti 3 orang yang tidak masuk ya. Yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Oke ya, terima kasih. Oke, selanjutnya, nah untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila ya. Untuk capaian pembelajarannya bisa dibaca semuanya. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah ya, jadi untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini kita dapat menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah gambar apa ya? Burung Garuda. Burung Garuda ya. Lihat ada berapa sila? 5. Pilih hilap. Coba. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke ya, masih ingat ya? Jangan sampai lupa ya. Oke, nah pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang simbol-simbol ya, simbol-simbol dan penerapan sila Pancasila dalam lagu ya. Yuk nyanyi dulu ya, biar semangat ya. Siap, 1, 2, 3, sambil tepuk tangan. Pancasila ada 5 bintang lambang pertama, yang kedua itu rantai pohon beringin, ketiga yang melompat kala rantai pabrik atas, kelima itu semua simbolnya, simbol Pancasila. Sila 1 beribadah taat pada agama, sila 2 kasih sayang saling bantu sesama, sila 3 bersatu jangan pernah bertengkar, sila 4 musyawarah, sila 5 gotong royong. Oke ya, bisa semuanya ya? Bisa. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penerapan sila-sila Pancasila, khususnya sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, lihat lambangnya apa lambangnya? Bintang. Untuk yang masih ingat wujud atau contoh sila sikapnya, sila pertama Cung. Oke, bisa. Oke, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Betul, sip. Siapa lagi? Oke, Ropi. Memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Nah, itu ya salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Itu bisa dilihat ini lambangnya apa? Rantai. Nah, di sini ya,
bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan tidak berperilaku diskriminatif serta membela kebenaran dan keadilan. Oke, ya. Lanjut. Nah, kita simak dulu videonya, ya. Nah, ya. Iya sebentar, ini masih satu video kak. Tidak bisa, pokoknya gantian. Ini selesai kak. Belum 10 menit. Belum selesai. Udah sini. Jangan. Oke, ya. Barusan, ya. Film apa? Apa yang terjadi? Berebut HP, ya. Ada yang ngalah nggak? Nggak. Akhirnya si HP-nya gimana? Ngacung. Ya, betul nggak? Iya. Ada di sini yang masih suka berebutan sama adiknya. Ya, coba deh nanti seandainya gitu ya, seandainya si yang kakaknya namanya siapa deh? Nusa. Seandainya kakaknya Nusa mau mengalah, apa yang akan terjadi? HP-nya tidak akan pecah. Kalau ini ada yang ngalah nggak? Enggak. Ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi HP-nya ditarik sama Kak Nusa. Nggak ada. Belum gantian katanya. Emang ditarik kan? Kalau masih terus sebutan begini, Uma gak akan kasih pinjam HP ini lagi deh. Kalau Abah tahu HP dari Abah rusak, gimana ya? Jangan Abang. Pakai HP harus izin Uma. 2, boleh menonton video maksimal 15 menit, gak boleh lebih. 3, tidak boleh rebutan, harus bergantian. 4, kalau Uma minta HP-nya, Nusara harus mengalah. 5, yang terakhir nonton harus mengisi baterai sampai full. Iya Ma, ini kita udah buat perjanjian dan gak boleh dilanggar. Iya Ma, jadi kita gak rebutin lagi deh. Kata Kak Nusa, boleh nonton sampai 15 menit. Jadi Rara gak ada alasan lagi bilang, kan belum bisa di video. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ma. Makasih ya Ma. Terima kasih ya Ma. Uma paling cantik di rumah ini. Kalau ngomongnya belum bisa Uma. Sekarang, kita nonton bareng yuk, Tersa. Yuk. Tunggu dulu. Kalian udah sepakat dengan perjanjiannya kan? Kembali ke nomor 1, udah izin pemilik HP-nya belum ya? Astagfirullah. Iya Ma, kita lupa. Maaf ya Ma, maaf banget. Maaf ya. Paling cantik sekomplek ini. Masa sih cuma sekomplek? Iya deh, paling cantik sejagat raya. Sudah disimak videonya? Oke, ya. Ibu mau bertanya dulu, siapa yang bisa menyimpulkan isi dari video? Yo. Ya, silakan Sarah. Dalam cerita tersebut terdapat sepasang beradik bernama Nusa dan Rara. Mereka saling merebut handphone sampai handphone itu pecah. Tetapi mereka memiliki sikap tanggung jawab untuk memperbaiki handphone tersebut. Meskipun hanya memakai tester, mereka langsung meminta maaf kepada ibu mereka dan membuat perjanjian. Oke, terima kasih Sarah. Ya, Nanta, tadi video tadi menceritakan ada sepasang kakak beradik yang saling berebutan handphone. Ya, karena keduanya tidak mau mengalah, ya. Akhirnya handphonenya pecah, rusak. Ya, padahal si handphonenya punya siapa? Punya Uma. Ya. Nah, setelah kejadian itu kan mereka menyesal. Ya, menyesal. Akhirnya mereka meminta maaf kepada ibunya. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab, Nusa dan Rara memperbaiki handphone ibunya, walaupun cuma pakai apa tadi? Pakai plaster ya. Nah, itu setelah itu mereka membuat sebuah perjanjian ya tentang penggunaan handphone. Coba menurut kalian
supaya tidak terjadi hal seperti itu. Berarti si salah satunya, mau itu Nusa atau Rara, seharusnya apa? Ada yang mengalah. Oke, paham tuh? Oke ya, kita lanjut. Nah, ini makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui kesetaraan dan martabat setiap manusia tanpa memandang latar belakang agama atau status sosial. Ingat ya, kita sebagai manusia itu memiliki kedudukan yang sama. Iya, tidak memandang status sosial, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semuanya sama. Ya, agama juga itu dipandangnya sama, jangan mentang-mentang beda agama kita berlaku sewenang-wenang kepada orang lain, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain dengan adil dan beradab. Jadi ketika kita memperlakukan seseorang, jangan sampai kita pilih-pilih. Ah, itu kan seagama dengan kita, ah itu kan sesuku dengan kita. Jangan seperti itu, tetapi kita harus bisa berlaku sama terhadap semua orang. Itu. Kemudian yang ketiga, mendorong sikap empati. Empati itu peduli kepada orang lain, ya. Empati, toleransi dan solidaritas kepada sesama manusia. Oke. Nah, ini wujud penerapan sila kedua Pancasila. Yang pertama, menghargai perbedaan. Seperti yang kita ingat sebelumnya, Indonesia itu disebut sebagai negara majemuk. Ada yang tahu negara majemuk itu apa? Cuy. Negara majemuk adalah, kenapa Indonesia disebut sebagai negara yang majemuk? Ayo. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Karena Indonesia itu kaya akan kebudayaan, ya, terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa, adat istiadat, apalagi rumah adat, pakaian adat, ya. Makanya Indonesia disebut sebagai negara majemuk. Karena kemajemukannya itu di sini berarti banyak terjadi perbedaan. Di sanalah kita harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri setiap orang. Nah, ini lihat ada gambar ya. Lihat ini kan secara fisik aja. Secara fisik kan kita ini bisa lihat ini berbeda. Beda. Kadang-kadang kita mah suka itu ngolok-ngolok itu ya, orang kalau misalkan kurang tinggi, pendek gitu ya. Betul nggak? Suka gitu? Ada yang suka gitu? Oh, nggak boleh ya. Terus ada lagi kalau yang kulitnya kurang putih, hitam letrem gitu ya, itu tidak boleh ya, karena itu semua merupakan karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Atau kalau misalkan kita lihat pakaian adat dari daerah lain, suka ada yang menertawakan ya, kalau kita pengantin gitu ya, pengantin itu kan cantik, kalau sudah pakai siger gitu ya. Tapi kalau di daerah lain kadang-kadang ada yang suka kayak pakai kolor aja, masa nikah kayak gitu. Tapi kita tidak boleh apa, menghina ya, itu. Nah, selanjutnya bersikap santun dan beradab. Di sini berarti kita harus menjaga kesopanan ya, harus menjaga kesopanan. Nah, lihat ini ada bapak, guru dan siswa. Nah, lihat. Tuh. Ini lagi apa? Cium tangan ya. Cium tangan. Coba Ardiansa sini. Ardiansa sini. Ya, ini Ardiansa. Ardiansa, ibu mau coba praktekkan kalau cium tangan yang benar seperti apa? Nah, ini ya, boleh ke kepala atau ke hidung mulut ya. Suka ada yang seperti ini. Nah, gini. Nah, ini salah. Jadi gini. Nah, ini salah. Seharusnya kalau cium tangan itu ke sini atau ke sini. Gitu ya. Nah, itu. Nah, ya, terima kasih Ardi. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Tuh. Lihat di sini ada 2 orang siswi yang mau lewat ke depan orang tua. Ya, kita harus sedikitnya membungkukkan badan. Ini. Nah, agak bungkuk. Jangan bungkuk-bungkuk teling ya. Jangan sampai punten. Itu kan enggak ya, tapi kita sedikit bungkukkan ini bahu kita ya, seraya kita sambil menyebutkan orang yang kita lewat itu siapa. Permisi Pak, permisi Bu. Kalau bahasa Sunda apa? Punten. Kalau lainnya kan punten gitu ya. Nah, ketika kita bisa bersikap seperti itu, orang lain akan merasa dihargai oleh kita. Tuh. Selanjutnya mengembangkan empati. Tadi empati itu peduli
dirasakan oleh orang lain. Di sini ada nih, ada yang lagi sakit ya, lagi sakit, temennya datang berkunjung menengok. Ibu kumaha, gimana nengok teh tidak ada, nggak punya roti, nggak punya susu, nggak punya buat dibawa, nggak apa-apa, karena yang namanya lagi sakit itu bukan cuma butuh itu ya, tapi butuh penghibur ya. Kita hibur teman kita yang lagi sakit. Kemudian yang selanjutnya ini ada gambar pengemis ya, pengemis. Nah, kita tidak ada salahnya kalau mampu sisihkan sebagian untuk diberikan kepada orang lain. Oke, nah sekarang apa manfaatnya? Kita menerapkan sila kedua Pancasila. Nah ini, yang pertama menciptakan kerukunan dan kehidupan yang harmonis. Ketika kita bisa menerapkan tadi sikap-sikap tadi, berarti nanti kehidupan kita itu akan rukun. Mual pasea, tidak akan ada permusuhan gitu ya. Kemudian yang kedua membantu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Seperti tadi, ketika ada yang sakit, kita nengok, kita seenggaknya tahu bagaimana kondisi orang yang lagi sakit tersebut, kita bisa merasakan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki sikap ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diperlakukan dengan baik ya. Nah itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Yuk, ada yang ditanyakan dulu. Ya, sekarang Ibu di sini punya tugas yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian ya. Nanti kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Udah selesai tugasnya? Udah selesai tugasnya, oke ya. Kita akan presentasikan ya tugasnya. Oke, untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama itu gambar apa? Bully ya. Bully itu sekarang banyak yang terjadi di sekitar kita ya. Coba Ibu mau tahu dulu ya, yang mau mempresentasikan bully yang ini siapa aja, contoh dari kelompok ini, coba ke depan yang mau mempresentasikannya hasil kerja kelompoknya. Yuk ke kelompok ini juga, semua kelompok coba ke depan yang mau mempresentasikan tentang bully nomor 1 ya. Coba ke depan. Yuk ke depan. Nomor 1 itu adalah tindakan bullying ya. Menurut kelompoknya Alia, apakah sikap bullying itu sudah mencerminkan sila kedua belum? Belum. Tidak sesuai ya, kenapa? Karena perilaku tersebut mengancam nyawa. Mengancam nyawa, betul ya. Karena tindakan bullying itu kan kadang-kadang terjadi dengan kekerasan fisik juga, itu tidak mustahil ya, mengancam nyawa. Untuk kelompok Delisa, sesuai tidak? Tidak. Kenapa? Pada perilaku tersebut mengganggu proses belajar. Mengganggu proses belajar ya, apalagi kalau terjadinya di lingkungan sekolah. Oke, untuk kelompok Hasna Hanifah, gimana? Tidak sesuai atau sesuai? Tidak. Kenapa? Karena perilaku yang menyebabkan kebencian dan dendam pada orang yang dibully. Iya, jelas ya, ketika seseorang dibully itu nanti akan ada rasa benci dan pada akhirnya dendam ya kepada orang yang ngebully gitu ya. Oke, kelompoknya Nisa Alfi, sesuai atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu Merugikan orang lain, betul tidak? Tindakan bullying itu merugikan orang lain? Betul ya. Fahril, sesuai tidak Fahril? Tidak. Kenapa tidak sesuai? karena perilaku yang menyebabkan orang lain terluka. Oh iya ya, terluka. Oke. Bara sesuai tidak Bara? Sesuai. Kenapa? Karena bisa menyebabkan trauma pada orang yang dibully. Iya, trauma ya, nanti ketika ada orang-orang yang kelihatannya badannya gede takut karena ada pengalaman dibully. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah bersedia mempresentasikan, boleh ke tempat duduknya masing-masing. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana seandainya tindakan bullying itu terjadi di lingkungan sekolah kelompok ini? Bagaimana kalau terjadi di lingkungan kita? Apa yang akan kamu lakukan? Melaporkannya kemana? Oh, kepada guru. Oke, yang kelompok ini apa yang dilakukan? Melaporkan kepada guru. Sama ya, kelompok ini mungkin beda. Apa yang akan dilakukan?
Menasehati teman yang melakukan bullying. Oh, ini langsung menasehatinya. Jadi orang yang ngebully itu langsung diduduk. Gak boleh gitu, kamu itu sih ya gitu ya. Jadi ini menasehati. Coba kalau yang kelompok ini, apa yang akan dilakukan? Mencari bantuan agar kegiatan bully tidak berlanjut. Ya, langsung mencari bantuan. Coba itu pamisahkeun itu aya pembulian boleh. Oke, kelompok ini Ibu mau tahu jawabannya apa yang kalian lakukan ketika akan ada bully? Menghibur, membantu teman yang dibully semuanya. Ya, jadi teman yang dibully teh dibela. Ya, dibela gitu ya. Oke, yang kelompok ini apa ini yang akan dilakukan? Oke, melaporkan kejadian kepada guru. Berarti tadi ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang berbicara bahwa apa? Harus dilaporkan terlebih dahulu kepada guru. Oke, ya. Nomor 2, untuk nomor 2 ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Harus orang yang berbeda yang tadi. Coba ke depan. Coba ke depan ya. Coba ke depan yuk. Kelompok ini yang akan mempresentasikan yang kedua. Ayo. Maju. Nih, yang kedua. Yang kedua itu bencana apa yang kedua? Banjir. Sok. Yang kelompok ini yang biasa, kelompok yang lain ayo maju. Kelompok yang lain ayo maju deh. Ayo. Jangan Pak tuduh maju itu kan kerja sama kalian gitu ya. Kerja sama kalian ya. Nah, ini ada 6 orang teman kalian di depan yang siap mempresentasikan untuk nomor 2. Ya, nomor 2 itu apa? Bencana apa? Banjir. Di sini, jika di daerahmu terjadi bencana alam banjir, apa yang akan kamu lakukan sesuai dengan Surat Pancasila? Oke, kelompoknya Nadia mau ngapain? Menghibur korban bencana banjir karena pasti yang mengalami banjir itu sedih ya. Oke, yang kelompoknya Hasnan Nafisah menjadi sukarelawan bantu ya, bantu gitu. Terus yang Ica apa, Ca? Menghibur ya. Kemudian yang apa? Oh ya, jadi membantu semampunya. Ardiansah, kelompok Ardiansah memberikan bantuan semampunya. Kelompoknya Naija. Oke, semuanya jawabannya bagus-bagus ya. Jadi ketika di daerah kita terjadi bencana banjir, kita harus memberikan bantuan semampunya, mau itu dalam bentuk hiburan atau kita menjadi sukarelawan, itu bisa ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ayo, Nadia silakan. Nah, untuk yang ketiga, baru-baru ini di Indonesia sering terjadi konflik etnis ya, Apa yang akan kalian lakukan ketika terjadi hal seperti itu ya? Nah, oke, silakan ke depan lagi. Yang kelompoknya siapa lagi? Ayo, kita presentasikan. Ya, presentasikan ya. Oke, tenang kelompok. Oke, kelompoknya Rizda mau apa Rizda? Menanamkan nilai-nilai keagamaan ya, nilai-nilai keagamaan yang baik gitu ya. Sarah mau apa Sarah? Meningkatkan kesadaran bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragam etnis dan budayanya. Iya, jadi ketika sudah tertanam berarti nanti akan ada kesadaran, tidak ada lagi konflik etnis di Indonesia. Oke, Dina? Mengembangkan ekonomi lokal dan menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Oh, berarti ini konfliknya dalam bidang ekonomi. Jadi pemerintah itu perlu berupaya ya untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi lokal supaya nanti untuk kegiatan ekonominya penghasilannya tiap daerah itu bisa merata terjadi, tidak ada kesenjangan. Oke, Robi. Mengadakan pameran seni. Jadi orang-orang itu tahu oh ini kebudayaan dari
kegiatan sosial, contoh festival budaya. Oh, festival budaya. Kalau Brian ya, festival budaya itu berarti apa? Memperkenalkan budaya-budaya kita kepada orang lain. Nija, apa Nija? Nah, kalau ini Nijam itu lebih ke komunikasi. Maunya kamu itu gimana? Maunya kamu itu apa? Ketika nanti maunya itu sudah ada, sudah tahu, pemerintah bisa melakukan langkah selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk semuanya ya. Untuk semuanya, oke? Oke ya. Bagaimana? Sudah capek? Mau istirahat? Mau. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan bahwa untuk penerapan sila-sila Pancasila khususnya sila kedua mengandung makna bahwa kita itu memiliki kedudukan yang sama ya. Tidak ada perbedaan status sosial, tidak ada perbedaan apapun. Kita harus bisa memperlakukan manusia sama, tidak memandang suku, tidak memandang etnis, tidak memandang status sosial dan sebagainya ya. Kemudian untuk penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua, yang pertama harus menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua bersikap sopan dan santun. Dan yang terakhir mengembangkan sikap empati dan toleransi ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.